Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah atas segala karunia-Nya serta nikmat-Nya yang tak terhingga kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan juga nikmat panjang umur, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita termasuk hamba-Nya yang paling bersyukur. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia menjalankan risalah kenabian daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan ketaatan kita mengikuti sunnah dari beliau yang mengakhir nanti kita termasuk golongan yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, izinkan kami dari Takmir Masjid Al-Ikhlas untuk menyampaikan beberapa maklumat. Seperti biasa, kami ingin menyampaikan kepada jamaah sekalian, kepada jamaah yang telah hadir, agar bisa menghisap terdepan terlebih dahulu, agar memudahkan jamaah kita yang datang kemudian, sehingga memudahkan saudara kita datang kemudian dan tidak melangkahi daripada bahu-bahu bapak sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Kami juga memohon bantuan dan perhatiannya kepada yang membawa alat komunikasi agar untuk sementara dapat menonaktifkan terlebih dahulu atau mungkin disilentkan sehingga tidak mengganggu pada saat pelaksanaan khatib menyampaikan khutbahnya maupun pada saat sholat Jumat dilaksanakan. Terima kasih jemaah sekalian atas perhatiannya. Dan juga kepada jamaah yang berada paling kanan daripada mimbar ini, mohon untuk dapat menjalankan tromol setelah azan dikumandangkan. Jamaah yang berbahagia, khususnya adik-adik yang saat ini mungkin sudah libur sekolahnya, mohon adik-adik bisa ikut tertib dalam pelaksanaan ibadah Jumat ini, belajar untuk tidak mengganggu orang tuanya yang sedang melaksanakan ibadah Jumat. Terima kasih adik-adik sekalian atas perhatian, tidak berisik dalam pelaksanaan ibadah Jumat. Selanjutnya jemaah sekalian, ingin kami sampaikan bahwa petugas Jumat pada siang hari ini tanggal 14 Juni 2024 atau bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1445 Hijriah, insyaallah yang akan bertindak sebagai khatib dan imam yaitu Bapak Ustadz Selamat Maudin MPDI. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah kita. Untuk muazin insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Jajang. Waktu zuhur pada siang hari ini pukul 11:58 waktu Indonesia bagian barat. Selanjutnya ingin kami sampaikan laporan posisi kas Al-Ikhlas pertanggal 14 Juni 2024, saldo kas pertanggal 31 Mei 2024 sebesar Rp24.459.556. Adapun penerimaan dari Tromol Kotak Jumat pada tanggal 7 Juni sebesar Rp2.205.000. Penerimaan dari Tromol Subuh selama 1 pekan sebesar Rp2.265.000. Dan penerimaan dari tromol Kotak Maghrib selama 1 pekan sebesar Rp460.000.
Total penerimaan selama 1 pekan sebesar Rp4.930.000. Kami aturkan jazakumullah khairan katsiran kepada jemaah sekalian yang telah menyimpulkan sedekah sebagian rezekinya di Masjid Al-Ikhlas ini. Semoga kami sebagai yang dapat amanah dapat menggunakannya dengan sebaik-baiknya semata untuk keperluan kegiatan beribadah jamaah di Masjid Al-Ikhlas ini. Dan semoga Allah menerima infak sedekah jamaah sekalian dan menggantinya dengan lebih baik dan lebih berkah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk pengeluaran selama 1 pekan ini untuk kegiatan operasional sebesar Rp15.638.048, yaitu diperlukan untuk kegiatan dana talangan untuk panitia Idul Adha sebesar Rp13.720.000. Yang lainnya yaitu untuk keperluan pembayaran PLN dan pembayaran PAM. Kemudian untuk pengeluaran di bidang dakwah dan peribadatan sebesar Rp1.560.000, yaitu untuk kegiatan ibadah Jumat pada tanggal 14 Juni dan juga untuk kegiatan kajian al-subuh. Total pengeluaran sebesar Rp17.168.048, sehingga masih tersisa saldo sebesar Rp16.191.508. Umum selanjutnya perlu hadirin ketahui bahasanya insyaallah untuk kegiatan sholat Idul Adha akan dilaksanakan di samping Masjid Al-Ikhlas ini. Jadi pada tahun ini kegiatan sholat Idul Adha tidak digabung dengan Asyifa, tapi melaksanakannya sendiri-sendiri. Dan kita Masjid Al-Ikhlas akan melaksanakan di samping Masjid Al-Ikhlas. Jadi nanti tidak di lapangan sport center lagi, tapi di samping Masjid Al-Ikhlas. Insyaallah yang akan bertindak sebagai khotib pada saat sholat Idul Adha yaitu khotibnya Bapak Insinyur Haji Muhammad Lukman, imamnya Bapak Ustadz Haji Maksum. Waktu insyaallah pukul 6.30 bertempat di samping Masjid Al-Ikhlas Peradaban. Untuk itu kepada jamaah yang sudah mengetahui informasi ini bisa disampaikan kepada keluarganya bahwasanya untuk tahun ini kita mengadakan sholat Idul Adha terpisah, jadi masing-masing kita melaksanakannya. Baik jemaah sekalian, beberapa maklumat yang ingin kami sampaikan pada pekan hari ini, semoga menjadi informasi yang berguna buat jemaah sekalian. Terakhir, kami mengajak kepada jemaah sekalian mari sama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah. Semoga dengan membacakan surat Al-Fatihah ini kita memohon kepada Allah agar senantiasa Allah tetap jaga keluarga kita, Allah berikan keberkahan dalam keluarga kita, dalam hidup kita, dan Allah senantiasa memberikan kemudahan pada segala urusan kita. Dan kepada orang tua kita semoga dijaga selalu kesehatannya, umurnya panjang dan berkah. Dan juga untuk saudara kita yang mungkin saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit atau di rumah, semoga Allah berikan kesembuhan dan saudara kita yang sedang sakit ini segera bisa kumpul kembali bersama kita beribadah di Masjid Al-Ikhlas ini. Sama-sama kita bacakan surah Al-Fatihah, semoga Allah kabulkan permohonan kita sekalian. Al-Hadiniyah wa qulina bisalihah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, terima kasih jemaah sekalian. Semoga Allah senantiasa mengabulkan permohonan kita. Demikianlah beberapa maklumat yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina
ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الميزان. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم فهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله أيضا في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin ahli sidang salat Jumat rahimakumullah. Tentu tidak bosan mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bersama dapat menjalankan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan perantara, menjadikan wasilah untuk kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, umatnya termasuk kita yang senantiasa istiqamah menjalankan perintahnya, menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya telah mendapatkan syafaatul uzma, mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, melalui mimbar yang penuh barakah ini, khatib mengajak kepada diri pribadi dan jamaah sekalian, mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas takwa kita dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita di dunia ini adalah tempat kita untuk beramal, tempat kita untuk beribadah. Maka kata Rasul, ad-dunya darul amal la hisaba fiha. Dunia itu adalah tempat kita untuk beramal, tidak ada hisab. Wal akhiratu darul hisabi la amala fiha. Sedangkan akhirat nanti adalah tempat untuk dihisab, tidak ada amal. Maka amal itu adanya di dunia dan hisab nanti adanya di akhirat. Maka kalau kita lihat orang yang tidak beribadah sekalipun mendapatkan rezeki, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang dunia bukan tempatnya untuk hisab. Silahkan, seolah-olah Allah mengatakan silahkan engkau berbuat sesukamu di dunia, maka nanti di akhirat baru akan dihisab. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang khatib baca di awal tadi ada di dalam surah Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal maut, Allah lah yang menciptakan kehidupan, Allah yang menciptakan kematian, wal hayata, dan juga kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji siapa yang liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa yang terbaik amalnya. Seperti yang Khatib sampaikan di awal, bahwa amal itu nanti adanya di dunia. Artinya dari ayat ini jamaah sekalian, Allah menyampaikan kepada kita
bahwa kehidupan dunia ini adalah ujian, adalah perlombaan siapa yang terbaik amalnya, sehingga nanti di akhirat akan mendapatkan hisab yang terbaik juga. Allah di dalam ayat ini menggunakan kata ahsan, ismut tafdil. Ada hasan artinya bagus, ahsan itu artinya lebih bagus atau bahkan yang terbaik. Ahsan. Allah tidak gunakan dalam ayat ini menggunakan kata aktsar, katsir, banyak. Tidak menggunakan kata aktsar, lebih banyak. Tapi Allah gunakan kata ahsan, siapa yang terbaik amalnya di dunia ini. Maka pesan yang bisa kita ambil dari ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan amal kita adalah amal yang berkualitas, bukan hanya kuantitas. Amal yang memiliki kualitas, amal yang baik adalah amal yang memiliki kualitas baik. Sebagai contoh umpamanya, kalau kita mau makan beras, ada beras yang harganya mahal, ada beras mungkin harganya murah, kualitasnya bagus, maka pasti harganya mahal, dan itu yang kita pilih. Sama-sama beras. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terkadang kita memaknai bahwa ibadah yang berkualitas adalah ibadah yang berat, yang orang sulit melakukannya kecuali dirinya. Terkadang begitu. Ada satu kisah seorang sahabat Rasul, namanya Al-Hawla binti Tuais. Ini masih keturunan Quraisy. Suatu ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, seorang wanita bertemu dengan Rasulullah SAW, maka dikenalkan oleh Khadijah, ya suamiku, wahai Rasul, ini wanita yang sangat soleh, wanita yang selalu ibadah, wanita yang paling rajin di kota Madinah beribadah. Beliau selalu sholat malam, tidak pernah tidur malam, sepanjang malam dia melakukan sholat. Maka mendengar apa yang disampaikan oleh istri Rasulullah Khadijah, Rasulullah kemudian tidak menjadikan dia gembira, tidak menjadikan kemudian memuji apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Wahai ketuanya istriku, bahwa apa yang dilakukan itu adalah memberatkan. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memberatkan hambanya dalam beramal, dalam beribadah. Maka lakukanlah seharusnya sesuai dengan kemampuanmu, lakukanlah sesuai dengan yang apa kamu mampu, dan istiqomahlah. Hadirin yang dirahmati Allah, maka dari ini kemudian kita bisa mengambil kesimpulan, bisa mengambil pelajaran bahwa kita tidak boleh meremehkan perbuatan sekecil apapun. Bahkan Rasulullah mengingatkan kepada kita, kalau kita bertemu dengan saudara kita, kemudian kita melemparkan senyuman karena bahagia ketemu dengan saudara kita, itu adalah amal soleh yang baik, ringan, dan Allah suka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak boleh meringankan atau menyepelekan perbuatan-perbuatan kecil, ibadah-ibadah kecil, karena itu justru bisa jadi yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kemudian kita lakukan secara istiqomah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam pelaksanaan ibadah, supaya kemudian kita mendapatkan ahsan, berkualitas, yang kita lakukan sesuatu yang ringan, kita gampang melakukannya sesuai dengan hati kita dan kemampuan kita, maka pun ada 3 aspek yang kemudian mendorong untuk lebih bagus lagi perbuatan kita. Yang pertama adalah aspek waktu. Waktu itu bisa menjadikan ibadah kita yang ringan ini menjadi sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, puasa yang kita lakukan sama. Kita melakukan puasa hari Senin, hari Kamis, dari fajar sampai terbenamnya matahari sama. Kita lakukan sholat puasa sunnah
Arafah sama. Tetapi datangnya waktu di bulan Ramadan, puasa kita menjadi berbeda nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu karena waktu. Atau yang lain, sholat rawatib sama. 2 rakaat, bacaan Fatihahnya sama, bacaan Qur'annya sama, bacaan sholatnya sama. Tapi dilakukan di waktu fajar sebelum sholat subuh, maka kata Rasul, khairun minal ardi wa ma fiha. Itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Ini adalah waktu. Sholatnya sama 2 rakaat, tapi di waktu duha kita lakukan, maka kemudian nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi besar dan berkualitas. Ini aspek waktu. Maka orang yang cerdas, orang yang pandai akan melihat ketika ada waktu datang adalah kesempatan kita untuk mengumpulkan amal yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, termasuk sebentar lagi kita akan masuk bulan Kurban, hari raya Idul Adha, sebagaimana disampaikan oleh DKM kita tadi. Kita mungkin biasa potong kurban, biasa potong kambing, potong sapi. Tapi ketika datang waktu tasyrik, kemudian waktu Idul Adha, pemotongan kita kemudian menjadi berbeda, dan itu adalah yang terbaik pada saat itu kita lakukan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aspek yang kedua yang mendorong amal kita bisa berkualitas adalah tempat. Jangan lupakan, kita melakukan sesuatu yang baik selain kemudian didorong oleh waktu juga tempat. Kita lihat saudara-saudara kita yang sekarang sedang berangkat haji. Kalau kita berangkat umrah, padang Arafah ketika bukan waktunya haji, padang Arafah adalah padang yang panas, yang luas, panas, sepi. Tetapi ketika datang waktu di mana orang harus wukuf, maka tempat itu menjadi mustajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang di tanggal di mana saudara kita sedang wukuf, kita berdoa di tempat lain enggak mustajab. Karena apa? Yang dipakai untuk wukuf adalah padang Arafah. Maka Arafah menjadi tempat yang paling baik untuk berdoa pada saat itu. Contoh yang lain yang paling gampang dalam kehidupan kita adalah masjid. Jamaah sekalian, sholat fardu di rumah boleh, sholat jamaah di rumah boleh, tetapi kemudian Allah berikan masjid, orang yang melakukan sholat jamaah di dalam masjid menjadi lebih afdol. Maka masjid tempat mempengaruhi perbuatan kita menjadi ahsan, menjadi berkualitas. Yang terakhir, aspek berikutnya adalah pengetahuan, ilmu. Ini tidak bisa dilepas. Tempatnya sudah, waktunya sudah, maka harus diiringi dengan pengetahuan. Maka belajar menjadi penting. Pengetahuan agama menjadi penting. Untuk apa? Untuk menopang semuanya. Apa dipastikan yang kita lakukan di waktu yang mustajab, waktu yang baik, tempat yang baik, ibadah kita juga harus benar. Untuk menjadi benar, maka kita harus tahu ilmunya. Untuk tahu ilmunya, maka kita harus belajar. Karena kita manusia dilahirkan tidak akan bisa, tidak akan tahu tentang pengetahuan kecuali dengan cara belajar. Maka jamaah sekalian, majelis taklim, majelis ilmu menjadi tempat yang baik. Kata Rasul, majelis ilmu adalah raudhatan min riyadil jinan. Majelis ilmu, majelis zikir adalah taman dari taman-taman surga. Jadi kalau bukan taman surga, bukan hanya ada di dalam kubur. Kalau kita mendoakan orang yang sudah meninggal, Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jinan, bukan hanya itu, ternyata yang masih hidup bisa merasakan raudhatan min riyadil jinan, yaitu majelis ilmu dan majelis zikir. Maka kita ramaikan ketika ada majelis zikir, majelis ilmu dimanapun tempat, apalagi di masjid sekitaran kita tinggal, kita ramaikan agar apa? Untuk menopang amal kita menjadi ahsan, berkualitas. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang pandai memanfaatkan dan pandai menggunakan waktu, tempat,
dan ilmu untuk menopang dan menjadikan amal kita berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu mengamalkan pesan dari Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang pandai memanfaatkan itu semuanya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقوله أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين لإعلاء كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد والمحن والفتن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المسلمين في أي مكان وانصر إخواننا المسلمين خاصة في فلسطين برحمتك يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقام الله وأتم على هذا السماوات والأرض الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن
للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله نستغفر الله نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام ولا رب ربنا وتعالى هذا الجلال والإكرام اتقاء مرضاتنا ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لنا ولوالدينا ولأجدادنا وجداتنا وأولادنا وبناتنا وأساتذتنا وأساتذتنا ولمن أحسن إلينا وغفر الله ذنوبنا وذنوبهم نسأل الله لنا وغفرهم وتقبل الله أعمالنا وأعمالهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وخصوصا لمن بلغ هذا المسجد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين استغفر الله استغفر الله استغفر الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا في نعمه وإنك يا رب لا تعلم كما يكون جلاله من كريم وعظيم سلطانه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تؤتينا بها من جميع الاوائل والافعال وتغفر لنا بها جميع المعاني وتغفر لنا بها جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها وصلاتنا من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات الاحياء والاموات اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من عبادك المخلصين اللهم يا غني يا حميد يا مغني يا معين يا رحيم يا ودود اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن سواك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين